Salam damai Kristus. Kita semua tahu sejak gereja perdana penganiayaan terhadap pengikut Kristus telah terjadi. Itu telah menjadi bukti bahwa dunia yang gelap secara rohani ini selalu menolak terang yang dari surga. Kuasa kegelapan selalu berusaha memadamkan anak-anak terang ini. Setiap kali ada penganiayaan dan penumpahan darah dari para martir Kristus, seolah dunia telah memberangus kebenaran. Namun justru darah para martir itu menjadi penyubur ladang bagi tumbuhnya benih-benih kerajaan surga di dunia ini. Berikut ini adalah nama-nama 24 orang pejuang iman Katolik yang melayani hingga ke Indonesia dan menjadi martir di bumi pertiwi ini. 3 orang di antaranya adalah orang asli Indonesia. Siapakah ke-24 orang itu? Ini dia. Aegidius de Abreu SJ, tahun 1624. Dalam perjalanan dari Goa, India ke Jepang, pater ini disergap oleh sebuah kapal Belanda di Selat Singapura dan kemudian dibawa ke Batavia, Indonesia. Dalam penjara di kota ini telah ditahan beberapa biarawan dan imam. Dari antara mereka, beberapa sudah meninggal akibat pukulan kejam para penjaga. Pada mulanya, Pater de Abreu diam-diam dapat mengunjungi 4 gereja lain di dalam kota, bahkan berhasil mendirikan 3 kapel darurat di luar kota. Pada waktu itu, hampir 3.000 orang Katolik di Batavia tidak mendapat pemeliharaan jiwa sedikitpun. Sebab, Gubernur J.P. Kun mengancam hukuman berat bagi setiap imam yang berani memberikan sakramen-sakramen atau pelajaran agama kepada orang Katolik manapun juga. Sesudah tindakan yang berani Pater de Abreu itu diketahui oleh pemerintah Belanda, ia dijaga lebih ketat. Akan tetapi bersama seorang imam Dominikan yang juga ditahan, Pater de Abreu di waktu malam mempersembahkan misa kudus dan 3 kali meninggalkan penjara secara sembunyi-sembunyi untuk memelihara umat. Akibatnya, tempat sembahyang dihancurkan, 2 imam disiksa dengan kejam dan dipaksa bekerja kasar sementara jatah makanan dikurangi. Ketika diajak melarikan diri oleh tahanan-tahanan lain, Pater de Abreu menolak. Ia ingin tetap membantu tahanan Katolik yang tak berdaya meloloskan diri. Sesudah 2 tahun, pada bulan Maret 1624, Pater de Abreu meninggal dipukuli oleh para penjaga. Sayangnya, tak seorang pun mengetahui di mana saksi imam Kristen dari Jakarta itu dikuburkan. Agustinus de Magdalena OP, tahun 1618. Dia jatuh ke tangan orang-orang lama Kera di Solor. Setelah lama disiksa dengan kejam, tubuh pastor ini dihancurkan di bawah sebuah perahu besar. Roma mengizinkan menghormati pastor ini sebagai martir. Alfonso de Castro SJ, tahun 1558. Ketika sedang berlayar dari Halmahera ke Ternate, ia ditangkap oleh pelaut lokal. Lalu ia diikat selama 5 hari pada haluan sebuah kapal tanpa diberi makan dan minum. Akhirnya Alfonso dibunuh dengan kejam di Pulau Hiri, Maluku. Antonio Pestana, tahun 1581. Misionaris Dominikan kebangsaan Portugis ini berkarya di Pulau Solor. Ia jatuh ke tangan orang-orang lokal. Mereka menyiksa dia dan akhirnya menganiaya dia sampai mati.
Diogo de Rosario OP dan Andreas de Portugal OP tahun 1590. Mereka dibunuh ketika sedang mengadakan perjalanan ke daerah misi di Solor pada waktu mendarat di salah satu pelabuhan di Jawa. Dionysius dan Redemptus tahun 1639. Imam dan bruder Karmelit ini dibunuh sebagai martir di Aceh. Don Pascual tahun 1585 adalah seorang pangeran Jawa dari keluarga Raja Blambangan. Tak lama sesudah dibaptis, ia digodai putri kerajaan yang masih sepupunya sendiri untuk berbuat tidak senonoh. Don Pascual menolak wanita itu. Putri itu kemudian mengadukan dan memfitnahnya pada raja. Raja memerintahkan supaya Don Pascual dibunuh. Mayatnya dikebumikan dalam gereja Blambangan, tetapi kemudian dibawa oleh para pastor Fransiskan ke gereja di Malaka. Franciscus de S. Maria OFM tahun 1587. Dia dibunuh oleh orang-orang Brunei di Mohala, Kalimantan. João Bautista de la Fortaleza OP tahun 1621. Pastor di Paga, kelahiran Malaka ini bersama Pater Semau de Madre Dias OP asal Vietnam, pastor di Sica Flores, berangkat mengunjungi pembesar mereka di Larantuka. Karena terhanyut oleh angin ribut, mereka terdampar di Lamalera di Pulau Lembata. Orang-orang Lamakera yang beragama non-Kristen menuntut supaya mereka diserahkan, tapi ditolak oleh orang-orang Lamalera yang beragama Kristen. Kemudian orang-orang Lamakera dengan tipu muslihat menangkap 90 penduduk kampung Lamalera sebagai sandera. Dengan rela, dua imam itu menyerahkan diri untuk membebaskan orang-orang kampung. Dua pater ini akhirnya dibunuh dengan kejam di hadapan orang-orang Belanda, yaitu Thomas Daiman dan Jan de Omai, yang kemudian bertobat menjadi Katolik. Penghormatan kepada kedua martir ini diizinkan oleh Roma. João Travasso OP tahun 1590. Pastor paroki Waibalun NTT ini dibunuh oleh orang-orang non-Kristen dan gerejanya dibakar. Yosef Maria Rika tahun 1719. Pater Teatin kebangsaan Italia ini berkarya di India, Madagaskar, Eropa, dan pedalaman Sumatera sekitar Bengkulu selama pendudukan Inggris. Pada hari Jumat Suci, sewaktu diadakan upacara penghormatan salib suci, orang-orang Melayu pesisir menyerbu gereja yang terletak di luar benteng dan dengan kejam membunuh seluruh umat, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Nuno Ribeiro SJ tahun 1549. Dia diracun oleh pengikut Sultan Ternate karena sangat berhasil dalam mentobatkan orang Ambon menjadi Katolik. Walaupun racun sudah merasuki perutnya, imam yang rajin ini masih dapat bertahan dan selama 7 hari berkeliling dari desa ke desa untuk menguatkan iman umatnya. Ricardus Sanjaya PR dan Herman A. Bowens SJ tahun 1948. Setelah para pemuda Kauman Muntilan merampok dan membakar sebagian dari komplek persekolahan di Muntilan,
Meski berlawanan dengan perintah Wedana, 8 laskar Hizbullah menculik imam dan frater ini dan membunuh mereka dengan kejam. Jenazahnya bergelimpangan di sawah antara desa Kembaran dan Patosan. Dengan cepat, Bapak Willem dan anaknya, yaitu Yohanes Reja, pergi ke tempat tersebut. Apakah yang mereka lihat? Mereka menyaksikan jenazah kedua martir itu dibunuh dengan kejam. Mereka menyaksikan jenazah Ricardo Sanjaya PR dan Herman A. Bowens SJ ini dalam keadaan yang mengenaskan. Berat sekali penganiayaan bengis yang dilakukan oleh gerombolan yang tak bertanggung jawab terhadap pecinta Tuhan ini. Jenazah mereka disapu dengan handuk, kemudian dikubur di situ juga. Makamnya tidak dalam. Pemakaman ini dilakukan sekedar untuk menghilangkan jejak. Dua rohaniwan itu menjadi korban fanatisme yang sempit. Namun jenazah kedua martir itu kemudian dimakamkan kembali secara besar-besaran pada tanggal 5 Agustus 1950 di Kerkop Muntilan. Dengan khidmat peti-peti mayat diusung oleh pramuka dan anggota-anggota Angkatan Udara dan dimakamkan di tempat pendiri gereja di antara orang Jawa, yaitu Romo van Lith yang sudah beristirahat sejak tahun 1926. Salvador Carvalho Hayes tahun 1614. Ex-seminaris dari Kolose di Solor bersama Pedro Carvalho Hayes, penduduk desa Numba, dan Manuel da Lima dari Saraburu. Ketiga-tiganya adalah bapak keluarga pribumi. Mereka dibunuh di Solor setelah disiksa 3 hari lamanya oleh orang-orang lokal yang diberi perlindungan oleh Kapten VOC Van der Velde. Nama Portugis mereka berasal dari bapak-bapak permandian mereka yang berkebangsaan Portugis. Sebastian de S. Jose OFM tahun 1610. Dia dan seorang bruder dibunuh oleh orang-orang lokal dari Tagulandang, Maluku. Simão das Montanhas OP tahun 1582 adalah pastor paroki Lamahala di Pulau Adonara. Bersama dengan anak buahnya, ia membela diri atas serangan orang-orang dari kampung Terong. Di dalam pertempuran itu, ia mati sambil menggenggam salib. Simon Vaz OFM tahun 1535. Misionaris yang ramah dan giat ini mentobatkan banyak penduduk Halmahera Utara yang belum beragama. Simon dibunuh sebagai saksi iman yang pertama kali di Nusantara. Johannes Aerts MSc tahun 1942. Uskup Vikariat Maluku ini bersama 4 imam dan 8 bruder dibunuh oleh tentara Jepang atas laporan palsu seorang penduduk lokal di pantai Pulau Langgur. Itulah 24 orang pejuang iman Katolik yang tercatat sebagai martir di tanah air kita yang tercinta ini. Mereka dibunuh oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, oleh orang-orang fanatik, oleh pejabat-pejabat VOC, dan juga tentara Jepang. Walaupun kematian mereka disebabkan juga oleh pandangan politik para pembunuhnya, namun mereka dibunuh terutama karena iman mereka. Dalam hal ini, mereka tidak berbeda dengan Yesus sendiri. Meskipun wafatnya karena kehendak Bapa, namun imam-imam kepala maupun Pilatus mempunyai juga alasan-alasan politis hingga terjadinya penyaliban itu. Semoga kita bisa mencontoh mereka dalam ketaatan, terus berpegang dalam pengharapan apapun kesulitan yang kita hadapi,
dalam kehidupan ini. Demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.